meminjam kata-kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Soekarno? Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya akan kuguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Dua nama tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia hadir dalam sidang Parlemen Negeri Malaides, melalui kata-kata mutiaranya yang menjadi pembangkit semangat masyarakat Indonesia, yaitu Bapak Proklamator Presiden Soekarno, dan Bapak NKRI, Muhammad Natsir. Kata-kata mutiara beliau dijadikan sebagai contoh oleh anggota Parlemen Negeri Malaides, dalam sidang Parlemen. Entah mengapa anggota Parlemen Negeri Malaides menggunakan kata-kata mutiara beliau, sedangkan beliau bukanlah pahlawan dari Negeri Malaides. Dan apakah Negeri Malaides tidak memiliki tokoh pejuang atau pahlawan negara, yang berperan penting untuk negara, yang mempunyai kata-kata mutiara untuk dijadikan suatu contoh semangat bagi masyarakat Negeri Malaides? Saya meminjam kata-kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Soekarno? Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya akan kuguncangkan dunia. Pendek kata, bahawa basicnya seorang pemuda, 10 orang sudah cukup dan sudah bisa menggegarkan dunia ini. Bermakna 10 pemuda yang berilmu, yang mempunyai semangat cinta yang mendalam terhadap negara, yang mempunyai pemikiran yang terbuka dan menyerahkan jiwa dan raga harta segala-galanya untuk negeri, negara yang tercinta ini. Saya ingin mulakan ucapan ini dengan memetik kata-kata seorang tokoh Indonesia, almarhum Muhammad Natsir. Tiada percetakan yang bisa mencetak pemimpin. Pemimpin tidak lahir di bilik kuliah, tetapi tumbuh sendiri dalam hempas pulas kancah gelandangan umat. Muncul di tengah-tengah pengumpulan masalah, menonjol dalam kalangan rakan seangkatannya, lalu diterima dan didukung oleh umat. Datuk Yang di-Pertua, pindaan akta ini penting. Akta ini bukan hanya untuk memastikan urus takbir di universiti itu berjalan lancar, tetapi yang lebih penting ialah membina suasana dalam universiti yang seharusnya menjadi pusat ilmu, pusat kebangkitan rakyat. Kalau sebagaimana yang kita tahu, sekitar 50-60 tahun yang lalu, mahasiswa memainkan peranan yang amat penting dalam membela nasib rakyat. Mahasiswa digelar sebagai jurubicara umat, membuktikan bahawa masyarakat di luar daripada kampus meletakkan harapan yang tinggi kepada mahasiswa. Tetapi selepas diwujud dan auku pada tahun 1971 dan diperketatkan pada tahun 1975, dan kita tahu bahawa akta ini diwujudkan dan diperketatkan, latar masa pada ketika itu ialah untuk mengekang kebangkitan gerakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di ITM waktu itu. Walaupun mungkin dikatakan ITM ni di bawah akta yang berbeza, tetapi insiden mengepung universiti pada zaman itu, demonstrasi baling dan sebagainya, yang membimbangkan kerajaan. Dan kerajaan memikirkan bahawa akta ini turut digunakan untuk mengekang suara-suara supaya aktiviti mahasiswa itu dapat dikawal. Seperti itulah Negeri Malaides, dikarenakan tidak memiliki tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan, untuk itu tokoh pahlawan Indonesia lah yang selalu mereka jadikan contoh. Negeri Malaides adalah negara yang berdiri atas hasil pengkhianatan terhadap bumi Nusantara. Yang pahlawan pejuang kemerdekaannya, dianggap sebagai komunis dan pemberontak. Contohnya adalah Burhanuddin Hilmi dan Ahmad Bustamam, serta yang lainnya, yang tidak ada dalam mata pelajaran sejarah pahlawan Negeri Malaides. Dan yang menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan Negeri Malaides, adalah para tentara Inggris, yang mereka abadikan dalam bentuk patung pahlawan. Sebenarnya kata-kata kedua tokoh pahlawan Indonesia tersebut, diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia semakin yakin dan kuat, bahwa negara Indonesia kelak akan menjadi bangsa yang besar dan hebat di mata dunia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, yang pasti bisa melewati segala macam rintangan, dengan tekad jiwa perjuangan. Dan kata-kata tersebut bukanlah diperuntukkan bagi rakyat Negeri Malaides, karena Malaides bukanlah bangsa pejuang, Malaides adalah bangsa pengkhianat Nusantara. Yang takut berperang, yang lebih memilih bersekutu dengan para penjajah. Para pejuang yang ada di Negeri Malaides, yang dahulu disebut Malaya, malah dianggap sebagai pemberontak dan komunis.
Siapapun yang melawan penjajah Inggris, dianggapnya sebagai pemberontak dan komunis. Yang semua itu seakan-akan disetujui oleh para sultan atau raja-raja yang ada di negeri Malaides. Jadi, jika kata-kata tersebut digunakan oleh anggota parlemen Malaides, dalam sidang parlemen negeri Malaides, sungguh sangatlah tidak cocok. Karena Malaides adalah bangsa pengkhianat, bukan bangsa pejuang. Hanya bangsa pejuanglah yang pantas menggunakan kata-kata tersebut. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.